Saudara dan saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Begitu mendengar Elisabet sudah mengandung 6 bulan, Maria segera bergegas mengunjunginya. Perjalanan yang amat jauh dengan waktu tempuh sekitar 3 sampai 4 hari. Sebab Maria tinggal di wilayah utara, Elisabet tinggal dekat Yerusalem, itu berarti di wilayah selatan. Mari kita mencoba merenungkan mengapa Maria mengunjungi Elisabet. Alasan yang pertama, menurut tradisi pada waktu itu, Maria berkewajiban melayani saudaranya yang jauh lebih tua pada bulan-bulan terakhir menjelang kelahiran anaknya. Oleh karena itu dalam kitab suci disebutkan bahwa Maria tinggal di rumah Elisabet selama 3 bulan. Itu berarti sampai Yohanes Pembaptis lahir. Inilah yang dinamakan persekutuan orang-orang beriman. 2 orang ini mengimani Allah dan iman itu diperlukan komunikasi. Atau kalau mau konkret adalah mengapa kita sebagai orang beriman itu mesti bersama-sama beribadat, bersama-sama di gereja dan seterusnya. Itu semua adalah sebagai bentuk kekayaan di dalam iman supaya iman itu tidak mati. Maka orang yang berdoa sendiri tidak berkumpul dalam komunitas itu sangat berbahaya. Kenapa? Dia memiliki penafsiran-penafsiran sendiri dan bisa jadi ketika itu salah akhirnya tidak dapat tertolong. Maka di sini kita dapat belajar persekutuan Maria dan Elisabet sebagai orang yang mendapatkan berita dari Tuhan. Mereka selain dalam pelayanan saling membantu ini, mereka mengungkapkan pergumulan bersama di dalam iman. Kemudian alasan yang kedua, Maria mau melihat tanda. Sebab dikatakan Elisabet pada hari tuanya dan disebut mandul itu mengandung seorang anak laki-laki. Maria ingin melihat tanda itu bukan karena ia ragu-ragu dan mau minta bukti, melainkan Maria tidak mau mengabaikan tanda yang datang dari Allah. Ia ingin melihat tanda dengan maksud supaya dapat semakin mengagumi Allah. Oleh karena itu tidak heran setelah perjumpaan dengan Elisabet, maka Maria kemudian mengungkapkan Kidung Maria atau Magnificat yang menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh dapat melihat karya agung belas kasih Allah pada dirinya dan bagi sesama. Hal ini menunjukkan juga kepada kita bahwa di dalam diri orang-orang yang kita jumpai, kita juga bisa menemukan Allah. Dan disitulah sebenarnya melalui perjumpaan dengan sesama, terlebih dengan orang-orang yang seiman, kita diajar untuk dapat sampai kepada pengaguman akan Allah. Jadi saling ketemu itu menunjukkan bahwa orang bisa melihat di situ ada Allah dan kemudian orang diantar untuk dapat mengagumi Allah. Lalu alasan yang terakhir, alasan ketiga. Dengan kabar itu Maria disebutkan sebagai mempelai Roh Kudus karena mengandung dari kuasa Roh Kudus. Sehingga juga di dalam doa Rosario kita menyebutkan Maria sebagai mempelai Roh Kudus. Maka ia membagikan karena mempelai,
ia membagikan dirinya supaya orang-orang dapat mengalami sukacita Roh Kudus. Dan itu terjadi ketika di dalam perjumpaan dengan Elisabet. Inilah hal yang paling unggul dalam persekutuan. Hal yang unggul di dalam perjumpaan satu dengan yang lain. Bahwa Maria membagikan Roh Kudus yang dialaminya. Selain itu, Maria juga mempertemukan anak yang dikandungnya dengan anak yang dikandung Elisabet, sehingga Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan. Keunggulannya adalah dalam perjumpaan itu Maria membagikan Roh Kudus, sehingga Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus, dan ia mempertemukan anaknya dengan Yohanes sehingga melonjak kegirangan. Kalau demikian adanya, kita semua hari ini diajar bahwa perjumpaan kita satu dengan yang lain itu adalah ketika bisa membagikan rahmat-rahmat Allah, kuasa Allah, dan kuasa Roh Kudus. Seringkali kita berpikir tentang solidaritas kepada orang-orang miskin dengan memberi ini dan memberi itu. Tetapi kita lupa bahwa yang paling utama dalam pemberian dengan orang lain adalah memberikan Roh Kudus. Dan itu berarti kita masing-masing mesti memiliki kuasa roh itu. Tanpa itu sebenarnya persekutuan kita, persaudaraan kita, bahkan juga bisa terjadi suami dan istri dalam keluarga kita. Ketika masing-masing tidak memiliki Roh Kudus dan tidak bisa membagikan Roh Kudus, maka sukacita itu tidak sungguh terjadi. Maka mari kita belajar memohon kuasa Allah, kuasa roh itu tinggal dalam diri kita, sehingga kita bisa berbagi, karena inilah yang penting, bukan tentang materi, bukan tentang hal-hal lain, tetapi ini yang utama, sehingga yang hal-hal yang lain itu kemudian terus memberikan sukacita. Mari kita heningkan diri sejenak supaya kita dapat belajar dari kunjungan Maria kepada Elisabet dan akhirnya membuat persekutuan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah akhirnya persekutuan yang datang dari Dia dan membawa Dia dalam kehidupan.